Bab 339. Kekuatan batin. Eric Kin berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Ye Zun tersenyum dan berkata, "Kupikir kamu bisa menahannya dengan tubuh fisikmu. Jangan bicara omong kosong, cepat lepas baju besimu," kata Eric Kin dengan marah. Dengan memakai perisai naga Phoenix, ditambah dengan tubuh kuat Eric Kin, pasti sudah cukup untuk menahan energi pembunuh ini. Tidak boleh. Ye Zun sedikit tidak rela, ini adalah benda kesayangan yang kukeluarkan dari makam di kota Ye, bagaimana jika kamu tidak mengembalikannya kepadaku lagi? Eric Kin berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Aku akan mengembalikan kepadamu segera setelah aku mendapatkan harta karun ini." Ye Zun bergumam, "Baiklah kalau begitu, kamu harus tepati perkataanmu. Berhenti berbicara omong kosong," kata Eric Kin sambil melotot. Ye Zun dengan enggan melepas baju besi itu dan menyerahkannya kepada Eric Kin. Eric Kin dengan cepat memakai baju itu, dan melangkah ke gunung itu dengan waspada. Suara ledakan. Energi pembunuh yang menakutkan, seperti naga, menerkam Eric Kin dengan kuat. Eric Kin berteriak, dan ia menghajarnya dengan kepalan tinjunya. Dengan sebuah hantaman, seketika kepalan tangan Eric Kin terluka dan berdarah. "Sungguh energi pembunuh yang kuat," kata Eric Kin dengan ekspresi serius. "Kepalan tangan tidak sebagus perisai naga Phoenix, jelas, ini tidak bisa dilewati hanya dengan menggunakan tubuh fisik." Eric Kin menarik napas dalam-dalam, ia meningkatkan kecepatannya, dan bergerak cepat menuju gunung. Semakin mendekat ke gunung, Eric Kin semakin merasakan tekanan yang kuat. Eric Kin berkata dengan ekspresi serius, "Energi pembunuh ini telah terkumpul menjadi tekanan berat, semakin mendekat ke gunung, semakin berat tekanannya. Saat ini, masih ada jarak hampir 50 meter dari gunung, dan tekanan ini telah membuat Eric Kin sulit untuk bergerak. Ayo, Kak Kin. Aku yakin kamu pasti bisa," seruan Ye Zun dari kejauhan. Eric Kin marah dalam hati, "Sialan, aku ditipu oleh anak ini." Meskipun demikian, Eric Kin hanya bisa terus melangkah maju. Setelah menempuh 10 meter, tekanan ini telah mencapai situasi yang tak terbayangkan. Setiap kali Eric Kin melangkah, ia merasa seperti harus mengeluarkan tenaga yang kuat. Kakinya seperti berada di rawa, dan harus mengeluarkan sekuat tenaga untuk mengangkat satu langkah. Masih ada jarak 40 meter, Eric Kin memandangi gunung yang sudah semakin dekat, tetapi ia merasa sangat jauh. Aduh. Eric Kin menggertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga melangkah ke gunung. Ketika gunung itu masih 30 meter jauhnya, perisai naga Phoenix yang dikenakan Eric Kin itu seketika mengeluarkan suara retak. Lalu, kedua kaki Eric Kin jatuh ke tanah. Ah! Eric Kin mengangkat kepalanya dan meraung. Keringat di dahinya terus berjatuhan, dan setiap langkah yang dia ambil tampak sangat melelahkan. Akhirnya, pada jarak 20 meter dari gunung, perisai naga Phoenix di tubuh Eric Kin hancur total. Satu demi satu retakan merayapi seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba, disertai dengan suara yang tajam, baju besi itu jatuh seperti ubin. "Berakhirlah, perisai naga Phoenix aku," seru Paro Ye Zun dari kejauhan. Ekspresinya seperti menangis tanpa air mata. "Habislah sudah, perisai naga Phoenix aku." Ye Zun berjongkok di tanah, tampak sangat sedih. Eric Kin tidak sempat memperhatikannya. Pada saat perisai naga Phoenix hancur, tekanan pada tubuh Eric Kin langsung meningkat puluhan kali lipat. Saat ini, tubuhnya yang keras, tiba-tiba muncul satu demi satu retakan. Di bawah tekanan yang luar biasa, tubuh Eric Kin langsung terbuka dan berdarah. Rasa sakit datang dari lubuk hatinya, tiap tulangnya memancarkan cahaya cemerlang, tampak sudah melewati batas. Ah! Eric Kin mengangkat kepala sambil meraung, matanya memerah. Dalam sekejap, darah mengalir keluar dari mata, hidung, mulut dan telinga Eric Kin. Ekspresi Ye Zun yang berdiri dari kejauhan tampak tidak enak dilihat, dan masih tersisa 20 langkah lagi menuju gunung. Jika terus melangkah maju, Eric Kin pasti akan mati. "Kak Kin, cepat pergi dari sana," seru Ye Zun dari kejauhan, "nyawa lebih penting." Eric Kin telah berada di bawah tekanan yang luar biasa ini.
Bagaimana mungkin Erikin yang keras kepala ini bisa menyerah begitu saja? Ia mengertakkan gigi dan meraung, "Aku tidak akan menyerah." Di bawah tekanan yang luar biasa, Erikin berjalan maju hampir 10 meter dalam satu tarikan napas. Ye Zun yang melihat dari kejauhan, menganga, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. "Erikin ini benar-benar seorang abdi Tuhan," kata Ye Zun dengan pelan. Suara ledakan. Pada jarak 10 meter, Erikin langsung tergeletak ke tanah oleh tekanan ini. Tubuhnya kering dan rata, seolah akan dihancurkan oleh tekanan ini. "Ingin membunuhku? Jangan harap." Erikin berusaha keras, ekspresinya tampak mengerikan. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi, Erikin bangkit kembali. Suara ledakan. Tetapi saat ia berdiri, ia kembali terjatuh ke tanah. "Tidak ada yang bisa membunuhku, siapapun tidak bisa menghentikanku." Erikin menguatkan dirinya, cahaya keemasan di tubuhnya, seperti lingkaran matahari yang bersinar. Erikin bangkit kembali. Meski setiap inci tubuhnya mulai retak, Erikin tetap tidak menyerah. Suara ledakan. Ia tetap bangkit dari setiap keterpurukannya. Ye Zun yang melihat dari kejauhan benar-benar kagum dengan Erikin. Ia berkata dengan pelan, "Aku, Ye Zun, tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Erikin, kamulah yang pertama." Suara ledakan. Akhirnya, di bawah tekanan yang luar biasa ini, Erikin sepenuhnya jatuh tergeletak ke tanah. Erikin berusaha keras untuk bangkit, namun ia menyadari bahwa dirinya tak mampu berdiri lagi. Aliran darah yang berlebihan membuat penglihatan Erikin menjadi kabur. Namun meski begitu, hatinya masih berapi-api, seperti segumpal api yang tak akan bisa dikalahkan. "Kakin, semua karena aku," Ye Zun mendesah, kemudian ia memberi hormat kepada Erikin. "Aku tidak tahu keyakinan macam apa yang membuatmu begitu keras kepala." Ye Zun mendesah, "Jangan khawatir, aku akan menguburmu." Suara ledakan. Pada saat ini, diafragma Erikin tiba-tiba muncul sebuah cahaya berwarna merah seperti darah. Sinar cahaya ini menyelimuti seluruh tubuh Erikin dalam sekejap, dan semangat bertarungnya bagaikan tentara muncul di raut wajahnya, membuat orang ingin memujanya. Ye Zun juga dikagetkan oleh sinar cahaya itu, tampak rasa takut muncul dari lubuk hatinya. "Ini, apa ini?" kata Ye Zun dengan pelan sambil gemetar. Erikin tiba-tiba bangkit, semua tekanan pada tubuh sepertinya telah lepas darinya. "Kakin, apakah kamu baik-baik saja?" seru Ye Zun. Namun Erikin tidak merespon. Kali ini, langkah Erikin menjadi sangat ringan, tidak tertekan oleh apapun lagi. Dalam sekejap, sosok Erikin tiba di depan gunung. Setelah itu, tampak Erikin yang berwarna merah, mengangkat telapak tangannya, dan dengan lembut menepuk ke depan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.